Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini aku mau bagikan informasi seputar kepulangan TKI yang naik pesawat dan turun di Bandara Surabaya. Di video sebelumnya aku udah ngasih tahu ya, tapi kali ini ada sedikit perbedaan. Jadi kayak gimana informasi yang mau aku bagikan kali ini? Simak terus video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Oke guys, di video sebelumnya aku udah ngasih tahu ya TKI yang pulang dan turun lewat Bandara Soekarno-Hatta atau juga TKI yang pulang dan turun di Bandara Surabaya. Di video sebelumnya aku udah ngasih tahu, tapi memang ada beberapa teman-teman yang masih belum paham dan masih banyak yang DM sama aku, Kak, bagi informasi mengenai kepulangan TKI. Kak, bagaimana mengenai vaksin atau yang udah vaksin, masih vaksin 1, belum vaksin 2. Terus banyak yang bertanya, apakah kalau aku nggak vaksin tidak boleh pulang, apakah harus vaksin, dan kapan daftarnya EHAC atau kapan daftarnya IMEI gitu ya. Kali ini aku mau ngasih tahu sebenarnya nggak beda jauh dari video sebelumnya, cuman memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau pulang dan turun di Bandara Surabaya, simak video ini sampai habis karena aku mau ngasih tahu awal ketika kalian mau terbang atau mau berangkat pulang sampai turun dan nyampe di Surabaya, seperti itu ya. Persyaratannya kan kalian harus daftar EHAC begitu ya. Untuk IMEI, agar HP kalian itu aktif sesampainya di Indonesia nanti masih bisa dipakai, kalian itu harus daftar IMEI. Jadi sebelum terbang lebih baik kalian itu melakukan registrasi di HP kalian. Di video sebelumnya udah aku kasih tahu ya tutorial cara daftar IMEI atau daftar EHAC. Jadi kalau masih banyak yang bertanya sama aku, kira-kira kapan ya daftarnya EHAC, seperti itu ya. Ini menurut pengalaman teman-teman yang udah aku interview, bahkan bukan 1 atau 2 orang saja yang aku interview. Jadi saran aku kalau kalian itu mau pulang, misalkan terbang kalian itu siang atau malam hari, sebelum kalian berangkat atau sebelum kalian terbang itu, kalian daftar dulu EHAC kalian. Itu nanti akan mempermudah kalian ketika kalian itu sampai atau turun di Bandara Surabaya. Jadi nggak perlu daftar, nggak perlu ribet gitu loh teman-teman. Download dulu aplikasi EHAC, lalu kalian itu daftar, melakukan registrasi, dan kalau udah keluar kartunya, kalian screenshot atau kode QR-nya kalian screenshot. Jadi nanti kalau kalian itu turun di Bandara Surabaya, tinggal ngasih lihat ke petugasnya. Begitu juga dengan IMEI. IMEI kalian itu lakukan dulu registrasinya sebelum kalian itu melakukan penerbangan. Misalkan kalian di Bandara Taiwan gitu ya, kalian itu menunggu di tempat penunggu, kalian itu bisa aja di sana daftar IMEI kalian begitu ya, atau EHAC kalian. Kan kalian udah pegang tiket dan juga udah pegang nomor kursi kalian, jadi kalian itu melakukan registrasi. Dan kalau keluar kode QR-nya, jangan lupa kalian harus screenshot karena itu nanti yang akan diperlihatkan sama petugas Bandara Surabaya. Jadi ingat ya, sebelum kalian melakukan penerbangan, itu lebih baik kalian itu daftar IMEI dan juga EHAC. Misalnya terbangnya siang, daftarnya pagi. Yang penting kalian udah memegang tiket ya teman-teman. Oke, kalau udah kalian terbang dan turun di Bandara Surabaya, kalian melakukan pengisian daftar hadir atau daftar kedatangan. Ini sebenarnya dari dulu kalau kita itu pulang, kita itu wajib mengisi ya teman-teman. Dan untuk saat ini masih. Jadi kalian turun di Bandara Surabaya, kalian itu mengisi formulir atau identitas kedatangan seperti itu. Nah, kalau udah kalian isi, barulah kalian itu dibawa sama petugas untuk melakukan scan kode QR IMEI dan juga EHAC kalian. Itu nanti juga udah ada petugas yang memandu kalian, yang membawa kalian. Nah, kalau udah mengisi formulir, udah scan kode QR IMEI dan juga kartu EHAC, kalian dibawa ke tempat penunggu untuk menunggu bis penjemputan dan akan dibawa ke karantina Wisma Haji. Dan untuk koper kalian nanti juga akan dibawa sama TNI gitu teman-teman. Sesampainya di sana kalian itu bakal di swab. Sambil menunggu hasil swab keluar, kalian di situ juga dikarantina selama 5 hari teman-teman. Dan kalau ada yang bertanya, untuk karantina biayanya berapa gitu kan? Ini banyak banget yang bertanya sama aku seperti ini, jadi aku mau kasih tahu. Kalau karantina sama swabnya itu gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Makan juga gratis, tempat tinggal, mandi juga gratis. Jadi selama kalian di karantina itu semuanya gratis. Kecuali kalau kalian itu ingin jajan sendiri di kantin gitu ya, kalian baru bayar seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bilang atau bertanya, aku nggak vaksin, apakah aku bisa terbang? Apakah aku bisa pulang gitu kan? Buat yang tidak vaksin, kalian tetap bisa pulang. Dan buat mereka yang udah vaksin dosis 1 gitu ya, kalian tetap bisa pulang dan tetap di karantina. Nah,
Apakah di dalam karantina nanti ada vaksin? Menurut pengalaman beberapa teman aku, di dalam karantina itu tidak ada paksaan untuk vaksin, teman-teman. Jadi intinya, misalkan aku TKI Taiwan gitu ya, aku di Taiwan itu juga tidak ada paksaan untuk vaksin. Nah, sesampainya nanti di karantina Surabaya, juga tidak ada paksaan untuk vaksin. Jadi bagi kalian yang tidak vaksin, jangan takut. Sesampainya di karantina nanti tidak ada paksaan untuk vaksin. Dan juga sepertinya kemarin itu ada beberapa teman yang aku tanya ya, apakah di dalam karantina itu ada layanan vaksin? Ternyata tidak, teman-teman. Beberapa teman yang udah aku tanya, dan bukan hanya 1 atau 2 orang saja, di dalam karantina itu tidak ada layanan vaksin seperti itu, hanya swab aja. Dan lagi kalau kalian itu sudah swab ya, dan di karantina 5 hari, hasil swabnya itu keluar. Apabila kalian positif, lanjut melakukan karantina atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya. Tapi kalau kalian negatif, kalian nanti bakal dijemput sama petugas kabupaten kalian masing-masing. Dan bedanya di sini, teman-teman. Kalau di bulan-bulan kemarin itu dijemput sama petugas kabupaten masing-masing dan dikarantina di kabupaten itu 3 hari. Tapi untuk akhir-akhir ini ada beberapa teman yang bilang, misalkan kemarin ya ada teman aku yang dijemput sama petugas Kabupaten Ponorogo. Dan sesampainya di Kabupaten Ponorogo itu ternyata tidak dikarantina, tapi diantar lagi ke balai desa dan dikarantina di balai desa mereka masing-masing. Dan ada lagi teman aku kemarin yang dari Tulungagung. Sesampainya di Kabupaten Tulungagung itu dijemput sama kepolisian atau kepala desa daerah masing-masing. Nah, bedanya kalau yang dulu itu setelah karantina di kabupaten 3 hari, terus kalau udah hasil swabnya itu negatif, teman-teman bisa dijemput sama keluarga. Dan untuk saat ini itu tidak dijemput sama keluarga kalau udah sampai di kabupaten ya, tapi dijemput sama pihak kepolisian atau kepala desa kalian. Dan di sini kalian itu mengasih uang bensin, teman-teman. Bedanya seperti itu. Menurut dari pengalaman teman aku yang pulang baru-baru ini. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian itu melakukan karantina, kalian itu harus benar-benar hati-hati, teman-teman. Karena kalau dari negara kalian masing-masing itu hasil swabnya udah negatif, lalu di tempat karantina, satu kamar itu 4 orang, dan di sana kalian itu masih bisa ngobrol sama teman-teman atau berkomunikasi sama banyak orang gitu ya. Terkadang ada yang tertular, terkadang ada yang positif. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika karantina kalian harus benar-benar hati-hati dan harus pakai masker. Kalau bisa kalian juga harus sedia alkohol kecil gitu ya. Kalau kalian mau ambil makanan atau mau kemana gitu, kalian semprot tangan kalian, di steril gitu. Ketika mandi, alat mandi kalian itu kayak sabun, sikat gigi, handuk, kalian itu harus simpan baik-baik dan pakai alatnya masing-masing. Mau mandi dibawa ke kamar mandi, dan kalau keluar dibawa semua barangnya. Jadi aman dari sentuhan orang lain seperti itu. Kalau bisa di dalam kamar tidur kalian juga harus pakai masker. Menurut dari pengalaman teman-teman aku itu seperti itu. Karena kemarin banyak banget ada 700 orang yang dikarantina. Setelah dikarantina ada yang positif. Dan itu gak sedikit juga, teman-teman. Harus benar-benar hati-hati. Jaga diri kalian dan jaga komunikasi kalian. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker. Untuk yang tidak vaksin jangan khawatir, kalian itu tetap pulang, dan setelah di Bandara Surabaya juga tidak diwajibkan harus vaksin. Yang penting kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.